Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan saya di channel Jimmy ID. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan dalam pembahasan topik tekanan osmotik. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada pipa U yang di tengahnya diberikan membran semi permeable, membran yang ukurannya sangat kecil sekali. Nah, di bagian sisi kiri ditambahkan glukosa. Nah, selanjutnya setelah beberapa saat ini tinggi larutan yang ada di sebelah kiri, bagian sebelah kiri ini akan meningkat menjadi lebih tinggi dibandingkan bagian sebelah kanan. Apa yang terjadi? Nah, ini terjadi karena molekul pelarut yang ada di sini, karena ini kalau kita lihat partikelnya ini lebih encer dibandingkan yang ada di sebelah kiri. Jadi pelarut yang ada di sebelah kiri ini bergerak ke kanan, sehingga ini menyebabkan tinggi larutan yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, pipa U lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, peristiwa berpindahnya molekul pelarut dari sebelah kanan atau lebih encer ke sebelah kiri ini yang dinamakan osmosis. Nah, lebih jelasnya ini. Osmosis itu dapat dicegah dengan memberikan tekanan pada larutan yang pekat. Jadi misalnya ini, agar larutan ini tidak mengalami perubahan tinggi. Nah, ini di sebelah kiri yang konsentrasinya lebih tinggi, ini bisa diberikan tekanan. Untuk apa? Agar tidak jadi perpindahan sehingga menyebabkan tinggi larutan sebelah sini menjadi lebih tinggi. Nah, tekanan yang diberikan inilah yang dinamakan tekanan osmosis. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini aplikasi tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada peristiwa hipertonik, ada isotonik, ada hipertonik. Nah, apa itu peristiwa hipertonik? Nah, apa yang terjadi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam suatu larutan hipertonik atau lebih pekat? Apa? Kalau prinsip osmosis itu dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Jadi cairan yang ada di dalam sel darah merah ini akan keluar, jadi macam ini akan keluar, sehingga ini mengalami namanya krenasi atau pengkerutan. Nah, yang di tengah ini isotonis, dari tekanan yang ada di luar dan ada tekanan di dalam ini sama, sehingga kondisi sel darah merah tetap normal. Selanjutnya hipotonik. Hipotonik ini bila sel darah merah ini lebih pekat dibandingkan sekitarnya atau lingkungannya. Nah, ini air akan masuk ke dalam sel darah merah, sehingga ini yang dinamakan hemolisis. Ini kalau semakin banyak ini bisa pecah. Nah, pengaplikasiannya langsungnya contohnya ini pada pemasangan infus. Nah, ini bisa kita simak. Prinsip kerja infus pada dasarnya adalah tekanan osmotik. Tekanan di sini adalah tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah masuknya molekul-molekul solut melalui membran semi permeable dan pelarut murni ke larutan, sehingga tidak asal pasang saja, ada ukurannya. Cairan murni atau larutan encer akan bergerak menembus membran atau rintangan untuk mencapai larutan yang lebih pekat. Inilah yang dinamakan osmosis. Membran atau rintangan ini disebut membran semi permeable.
Contoh yang lain, penerapan tekanan osmosis pada mesin cuci darah. Nah, ini bisa kita amati pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah. Terapi menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil seperti urea melalui membran semi-permeabel dan masuk ke cairan lain. Kemudian dibuang, membran tidak dapat tembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Nah, ini untuk dialisis di semester kemarin sudah kita pelajari di kelas 11 materi koloid. Contoh lain ini membasmi lintah. Nah, ini peristiwa yang sering kali terjadi pada kita. Jadi ketika kita kegiatan pramuka atau kegiatan PA atau kegiatan istilahnya di luar lingkungan, seringkali kita dihinggapi lintah. Nah, sebenarnya gimana melepaskan lintah dalam tubuh kita? Nah, ini kalau kita paksakan, kita cabut, nah ini akan membuat luka baru pada bagian tubuh kita yang digigit. Nah, sebenarnya untuk melepaskan ini gampang sekali, yaitu dengan menggunakan metode dialisis. Caranya bagaimana? Ya, dengan memberikan garam. Ini dikasih garam pada permukaan itu. Kok bisa? Nah, ketika dikasih garam, nah ini kan lebih, garam ini konsentrasinya lebih pekat dibandingkan cairan yang ada di dalam tubuh lintah. Sehingga prinsip kerjanya yang di dalam lintah ini akan keluar menuju lebih pekat. Nah, sehingga otomatis lintah ini akan lepas dengan sendirinya karena kehabisan cairan. Tuh. Nah, secara matematis tekanan osmotik dapat dihitung dengan rumus ini, rumus tetapan gas ideal. Nah, untuk P-nya ini secara khusus digantikan dengan P, tekanan osmotik semacam ini. P sama dengan MRT. P-nya tekanan osmotik, M-nya kemolaran, R-nya ini tetapan gas. Ini tetapan gas 0,082 L Tm per mol Kelvin. T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Volumenya pakai liter, jumlah mol zat langsung saja kita. Nah, ini contoh soal. Berapakah tekanan osmotik larutan sukrosa 0,001 mol pada 25 derajat Celcius? Nah, bisa kita jawab. Ini kita sudah ada rumus matematisnya. Kita masukkan M-nya mol per volume. Ini molaritasnya 0,001 untuk molaritasnya. R-nya kita masukkan sehingga kita hitung ketemu 0,024 atm. Mudah sekali kan? Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan depan kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.